you, I can do anything. Oh, I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Oh, nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. Shalom Spark, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Hari ini kita akan menyembah Tuhan, memuji Tuhan bersama-sama. Kita juga akan berdoa syafaat untuk negara kita. Kita juga akan memberikan persembahan secara online. Dan juga kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan secara live dari Instagram Spark oleh pembina kita, Kateli. Mari kita bersama-sama menyanyi memuji Tuhan. Kita mau angkat satu pujian yang mengatakan, ku bersyukur Bapa buat setiap kasih setiamu di dalam hidup kami Tuhan. Bersama-sama. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup, rancangan indah terjadi di
Sebelum beribadah, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, kembali ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang luar biasa sepanjang minggu ini. Sampai pada hari ini kami berkumpul kembali untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau. Juga belajar sedikit dari kebenaran firman-Mu Bapa. Tuhan, hari ini kami akan beribadah bersama melalui platform online ini Tuhan. Biar tangan kasih-Mu menyertai kami semua. Kau berikan berkat yang sama, kasih yang sama Tuhan untuk setiap dari kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh ibadah kami minggu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya dalam nama anak-Mu yang kudus, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Kau sahabat dan kau dekat, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti,
Shalom Spark, tiba saatnya kita mau menaikkan beberapa pokok doa melalui doa syafaat. Akan tetapi saya akan pimpin kita dalam satu pujian yang menyatakan bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Bila hari ini Tuhan izinkan terjadi segala rintangan, cobaan, percayalah bahwa itu yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita nyatakan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, kami percaya Tuhan, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, haleluya, waktumu yang terbaik. Haleluya, Tuhan Yesus, kami bersyukur. Mari nyatakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktumu yang terbaik Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa untuk mendoakan pemerintah dan juga teman-teman tenaga medis yang sedang mengerjakan tugasnya di masa yang susah ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan Yesus dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Kami membawa doa kepada pemerintahan Indonesia Tuhan. Kau lihat apa yang tengah terjadi di negeri kami Tuhan, kepanikan di mana-mana Tuhan Yesus.
dan juga dengan berita hoax yang terjadi Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi Tuhan, kiranya Kau berikan dia hikmat dan kebijaksanaan yang daripadamu Tuhan, sehingga dia bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, dan juga bisa memimpin jajaran para menteri dan juga kabinet kerja yang dia pimpin, sehingga Indonesia bisa keluar dari situasi sulit ini Tuhan, dan bisa menjadi beraktivitas, dan semua warga bisa beraktivitas seperti biasa, seperti sedia kala ya Tuhan Yesus. Juga Tuhan, kami berdoa untuk jajaran menteri, kabinet kerja, dan juga staf khusus presiden yang berada langsung di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi Tuhan. Kiranya Kau berkati mereka Tuhan, berikan mereka kebijaksanaan dan hikmat yang daripadamu, berikan roh-Mu dalam setiap apa keputusan yang mereka ambil Tuhan. Biarlah kiranya kehendak-Mu yang terjadi dalam setiap keputusan yang mereka ambil, dan juga berkatilah kesehatan mereka Tuhan. Biarlah dalam kondisi ini kesehatan mereka tetap terjaga, naungi juga dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar mereka dapat bekerja dengan maksimal dan memberikan kontribusi yang baik di tengah masa-masa yang sulit ini ya Tuhan Yesus. Juga Tuhan, kami berdoa untuk aparatur negara lainnya Tuhan, dari mulai gubernur, wali kota, juga camat, lurah, dan RT RW, sampai kepada pemimpin-pemimpin Tuhan yang Kau tetapkan di Indonesia ini Tuhan. Kiranya Kau berkati mereka, berikan mereka hikmat kebijaksanaan yang daripadamu Tuhan. Biarlah apa yang mereka lakukan Tuhan tidak membuat panik semua warga yang di bawah pimpinan mereka, tapi Kau memberikan mereka kebijaksanaan agar bisa menenangkan suasana yang ada ini Tuhan, dan juga bisa membuat masyarakat menjadi lebih teratur Tuhan, dan juga tidak terlalu panik ya Tuhan Yesus. Juga Tuhan, kami berdoa untuk tenaga medis dimanapun mereka berada Tuhan, baik di rumah sakit besar, rumah sakit kecil, maupun volunteer Tuhan. Kiranya Kau sertai mereka, Kau tutup bungkus mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Juga Kau berikan mereka kesehatan Tuhan, agar mereka bisa melaksanakan tugasnya dengan baik ya Tuhan. Tuhan, Kau pakailah orang-orang ini Tuhan Yesus untuk menyembuhkan pasien-pasien yang positif terkena COVID-19 ini ya Tuhan. Dan biarlah dengan tangan mereka Tuhan Yesus menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk menyembuhkan dan mengembalikan kestabilan nasional Tuhan Yesus. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami ya Tuhan dalam seminggu ini. Engkau telah memberikan kami kesehatan, memberikan kami hari yang baru dan hari yang cerah. Sekarang kami ingin berdoa ya Tuhan, khususnya untuk pasien dari COVID-19 ya Tuhan. Berikanlah mereka ketabahan dan kekuatan dalam menjalani segala tindakan medis ya Tuhan. Dan berkatilah juga untuk obat-obatan yang akan mereka minum untuk dapat mencapai kesembuhan ya Tuhan, untuk bisa beraktivitas kembali. Karena kami yakin ya Tuhan, Engkau akan menolong dan membantu menyembuhkan mereka oleh kuasa darah-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa untuk kasih karunia-Mu yang terus melimpah bagi kami ya Bapa. Terima kasih juga untuk segala berkat penyertaan-Mu yang masih ada bagi kami ya Bapa. Terima kasih juga karena kami masih diberikan kesempatan untuk bisa berdoa bersatu bersama, untuk mendoakan setiap hal yang menjadi pokok doa kami ya Bapa. Bapa, pada kesempatan kali ini kami akan berdoa khususnya untuk bangsa dan seluruh negeri kami Indonesia ini ya Bapa. Engkau tahu ya Bapa, kalau pada saat ini dan sepanjang selama ini ya Bapa, kami sedang berperang melawan virus corona ya Bapa. Engkau patahkan segala virus yang ada ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, Engkau juga patahkan segala roh ketakutan ya Bapa, roh segala bentuk intimidasi dan roh maut sekalipun, kecelakaan dan apapun itu ya Bapa. Engkau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga berkati dan lepaskan kami dari setiap belenggu-belenggu yang mengikat seluruh bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Bapa. Biarlah lawatan Tuhan turun ke atas kami ya Bapa, dan senantiasa menyertai seluruh bangsa dan negeri kami ya Bapa Indonesia ini. Bapa, kami juga berdoa khususnya untuk pemerintahan negara kami Indonesia ya Bapa. Kami berdoa khusus Presiden, Kabinet, TNI, Polri ya Bapa, bahkan lembaga tinggi dan tertinggi negara ini ya Bapa, serta partai politik yang masih
berjalan di dalam bangsa kami ini ya Bapa. Engkau berikan hikmat keadilan ya Bapa yang untuk setiap pemerintahan kami ini Bapa, Indonesia ini ya Bapa. Biarlah roh takut akan Tuhan turun ke atas bangsa dan negara kami, dan khususnya untuk pemerintahan kami ini ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa dan menjamah seluruh bangsa negara kami Indonesia ini. Kami percaya Bapa bahwa roh kemenangan turun ke atas kami ya Bapa. Roh sukacita dan seluruh roh kebaikan apapun selalu hadir dan bisa menjadi kemenangan tersendiri bagi bangsa kami Indonesia ini ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa khususnya untuk segala penyakit-penyakit sampar dan segala tuntutan kematian kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus yang masih terbelenggu dalam negara ini ya Bapa. Kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap virus-virus lainnya ya Bapa, Engkau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan membangun segala perlindungan penuh ya Bapa yang berasalnya daripada Engkau ya Bapa, turun dan mengelilingi seluruh Indonesia ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah segala hikmat, shalom, kerajaan, dan keadilan daripada-Mu saja yang mengelilingi seluruh Indonesia ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh doa ini ya Bapa, ke dalam tangan anak-Mu saja di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang sudah Engkau berikan. Sebentar kami akan memberikan persembahan-persembahan kami, persembahan syukur kami, persembahan janji iman kami, persembahan perpuluhan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, sehingga dapat menjadi kemuliaan Tuhan bagi nama-Mu, dan hanya Engkau saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap memberi yang terbaik bagi-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom teman-teman semua. Untuk memberikan persembahan syukur dan perpuluhan, teman-teman dapat memberikannya melalui transaksi OVO atau melalui transaksi transfer di Bank Mandiri atas nama Geraldine Agusta ke nomor rekening dan OVO yang sudah tertera. Mari sama-sama kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan jangan lupa memberikan informasi kepada saya, Geraldine, di nomor ini sebagai bukti kalau kalian sudah memberikan persembahan kalian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hai, Shalom Sparkling Generation. Gimana kabarnya nih? Aku hari ini di sini mau kasih tahu pengumuman ke teman-teman semua. Emang sih pengumuman kita kali ini agak berbeda dari biasa-biasanya. Tapi jangan khawatir karena aku mau terus ingetin teman-teman untuk bisa jaga kebersihan karena kita lagi ada di dalam masa karantina alias di rumah aja. Buat teman-teman yang emang beraktivitas di luar bisa agak dikurangin, atau yang gak ada aktivitas di luar jangan cari-cari aktivitas di luar ya, karena kita mau nurut sama peraturan pemerintah untuk stay at home, untuk mencoba menghentikan rantai daripada virus corona ini yang terus berlangsung di Indonesia dan di dunia juga. Kita terus berdoa supaya virus ini cepat menghilang dan pandemi ini cepat selesai dan kita bisa berkumpul lagi bersama-sama di Spark. Untuk itu, teman-teman harus banget jaga kebersihan. Caranya apa? Caranya dengan mencuci tangan teman-teman. Itu cara yang paling simpel banget. Dengan sabun, terus pakai air. Atau kalau emang teman-teman lagi di luar, lagi emang penting banget nih untuk keluar, teman-teman jangan lupa sediain hand sanitizer biar tangan teman-teman bisa steril lah ya. Terus pakai masker yang sakit-sakit. Jadi tolong banget untuk gak menularkan virus, menambah virus-virus lainnya ke orang-orang yang lain. Lalu makan makanan bergizi, makan buah, makan sayur, makan sehat pokoknya. Oke, itu aja pengumuman kali ini. Buat teman-teman yang butuh dukungan doa, bisa banget kasih tahu ke kita, bisa kontak ke masing-masing pengurus yang ada, atau bisa DM ke Instagramnya Spark, atau bisa chat langsung di grup Spark.
Oke, see you next time. Bye-bye. Stay safe. God bless you. Hai teman-teman Spark. Mari kita bersama-sama menyanyikan satu buah pujian yang berjudul Pelangi Kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang meringan suatu karya agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang meringan suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Shalom semua Spark, RKM, alumni-alumni yang ada. Apa kabar hari ini? Hari ini adalah hari yang tetap istimewa buat kita semua. Walaupun kita masing-masing ada di rumah, yang biasanya kita ada di gereja, karena ini adalah hari Minggu. Dan tentunya tidak ada satupun di antara kita yang kekurangan sukacita. Artinya tetap bersukacita sekaligus memiliki kerinduan yang besar untuk beribadah walaupun di rumah masing-masing. Dan melalui Instagram ini adalah pertama kali dilakukan, dan saya akan membawakan renungan singkat buat kita jika tadi teman-teman sudah menonton ibadah yang dibuat melalui video yang di-share yang bisa dilihat di IGTV, dan saat ini live khususnya untuk firman Tuhan. Mari masing-masing kita mempersiapkan bacaan firman kita yang terambil dari surat kiriman kepada jemaat Filipi, pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai yang ke-11. Namun sebelum kita belajar bersama dalam firman Tuhan ini, kita akan terlebih dahulu datang kepada Tuhan, memohon pertolongannya melalui doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang
sangat istimewa yang Kau berikan kepada kami masing-masing. Kami dapat beribadah walaupun di rumah kami. Yang kami bisa saling melihat melalui teknologi yang menolong kami hari ini. Kami rindu disapa oleh firman Tuhan yang dapat menerangi hati kami, yang juga menerangi kehidupan kami, bahkan terang firman-Mu terpancar dalam tindakan-tindakan kami. Kami siap Tuhan belajar dari firman-Mu. Tolong juga hamba-Mu di dalam kelemahan dan keterbatasannya, Tuhan memampukan. Biarlah hanya kehendak-Mu saja yang dapat kami pelajari hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yuk mari bagi yang membuka Alkitab, saya akan membacakan bahan bacaan Alkitab pada pagi hari ini yang terambil dari surat kiriman kepada jemaat Filipi, pasal yang pertama, ayat 3 sampai 11. Berbunyi demikian. Perikopnya adalah ucapan syukur dan doa. Ayat 3 mulai, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua. Sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian firman Tuhan yang kita bisa baca hari ini. Berbahagialah mereka yang suka akan firman, mau merenungkannya, terlebih bertekad untuk melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Sekali lagi shalom buat semua yang join di IG Spark. Judul hari ini adalah Rindu Itu Berat. Sebenarnya kita semua, khususnya orang-orang muda, sangat familiar dengan ungkapan ini. Ungkapan ini ada di dalam satu film yang berjudul Dylan. Dan inilah yang disampaikan Dylan melalui komunikasi telepon kepada Milea ketika dia mengatakan jangan rindu, berat, kamu gak akan kuat, biar aku saja. Bicara hal rindu, maka pada pembacaan hari ini Rasul Paulus mengalami perasaan rindu juga terhadap orang-orang percaya yang ada di jemaat Filipi. Dikatakan ayat 8, sebab Allah adalah saksiku betapa aku
dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Rasul Paulus menuliskannya dalam bentuk surat kepada jemaat Filipi. Rasul Paulus mengisi rindunya dengan cara pertama, Rasul Paulus mengingat dan memikirkan jemaat Filipi dalam ucapan syukur. Yang Rasul Paulus ingat tentang orang percaya di Filipi, yang Rasul Paulus pikirkan tentang orang percaya di Filipi adalah semua yang baik yang mereka kerjakan, tapi bukan hal yang buruk. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatnya dengan ucapan syukur. Nah, hal baik apa yang terus diingat, terus dipikirkan oleh Rasul Paulus dari kehidupan atau cara hidup jemaat di Filipi? Pertama adalah Rasul Paulus mendapati jemaat Filipi hidup di dalam kesetiaan persekutuan mereka dalam berita Injil. Ayat yang kelima dikatakan, aku bersyukur, mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai hari pertama sampai sekarang ini. Menjadi suatu ucapan syukur bagi Rasul Paulus ketika tahu bahwa sejak pertama orang-orang yang ada di Filipi, orang-orang percaya yang ada di Filipi merespon pemberitaan Injil. Mereka kemudian ikut serta menyerahkan diri dan percaya kepada berita Injil itu dan mengikut Yesus. Mulai hari pertama dan sampai hari di mana Rasul Paulus mendengarkan mereka, mendengarkan kabar mereka. Yang kedua, hal yang terus diingat dan dipikirkan oleh Rasul Paulus yang dilakukan oleh jemaat Filipi adalah kasih yang nyata yang ditunjukkan secara khusus kepada Rasul Paulus, di mana mereka terus ikut terlibat di dalam pelayanan bersama-sama dengan Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus menuliskan di ayat pertama, dikatakan bahwa ini ditujukan kepada orang-orang kudus di Filipi, begitu juga para diaken dan penatua. Mereka yang bekerja bersama-sama untuk mengabarkan Injil itu sendiri di tempat mereka berada, agar semua orang beroleh kasih karunia. Ayat yang ke-7b dikatakan, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Bahkan mereka tetap mendukung, menopang dan terus bersama-sama dengan Rasul Paulus bahkan dalam masa-masa sulit. Dan apalagi yang kemudian Rasul Paulus isi dalam rindunya kepada jemaat di Filipi. Selain dia mengingat dan memikirkan jemaat Filipi, maka Rasul Paulus mengisi rindunya dengan mendoakan mereka dengan sukacita. Rasul Paulus mengisi doanya. Ayat ke-9 sampai 11 dikatakan, ayat 9, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Rasul Paulus menginginkan, bahkan kerinduannya melebihi pertemuan yang diinginkannya terhadap jemaat yang ada di Filipi, yaitu kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Kasih yang terpatri, kasih yang diarahkan oleh pengetahuan yang benar, atau kasih yang digerakkan oleh kebenaran, yaitu Kristus sendiri. Ayat yang ke-10, isi doanya adalah sehingga kamu dapat memilih apa yang baik,
supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Rasul Paulus mengisi rindunya dengan isi doa terhadap jemaat di Filipi yang menyatakan bukan saja kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar, tetapi juga agar Engkau dapat memilih apa yang baik. Dan ayat yang ke-11, isi doa dari Rasul Paulus yang juga merupakan kerinduannya untuk terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya yang ada di Filipi, yaitu ayat 11, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Kehidupan yang penuh dengan buah kebenaran, hasil dari kasih yang melimpah yang ditempelkan, dieratkan kepada pengetahuan yang benar, sehingga kemudian respon atau sikap kita terhadap situasi kehidupan itu sendiri. Rasul Paulus menginginkan jemaat di Filipi meresponinya dengan baik, benar, dan tepat, karena mereka kemudian dapat memilih apa yang baik dalam kehidupan mereka. Rasul Paulus tidak lagi hanya sekedar memiliki kerinduan untuk bertemu dengan jemaat yang ada di Filipi, melainkan apa yang harus atau kerinduan Rasul Paulus adalah apa yang harus orang-orang percaya di Filipi miliki dalam kehidupan mereka setiap hari, yaitu kasih makin melimpah, dapat memilih apa yang baik dan penuh dengan buah kebenaran. Rasul Paulus ingin mereka dapat sedikit demi sedikit menikmati pengetahuan rohani yang lebih kaya dan lebih dalam, yang akan membentuk kehidupan mereka sesuai dengan pola Allah. Dan inilah yang membuat Rasul Paulus tetap bersukacita di dalam rindunya yang besar terhadap jemaat-jemaat yang ada di Filipi. Nah, mari kita melihat situasi sekarang ini. Tidak terlalu mirip tentunya dengan keadaan Rasul Paulus dan jemaat yang ada di Filipi. Tetapi ada perasaan yang sama yang sedang dirasa. Situasi yang hampir sama, yaitu rindu yang biasanya bertemu secara langsung dengan teman kerja, dengan teman kuliah, dengan teman sekolah, dengan teman bermain, teman hangout, teman persekutuan. Tiba-tiba tidak bisa dilakukan lagi karena pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia. Pastinya rindu dan pasti berat. Namun bagaimana kita harus menyikapinya? Seperti Rasul Paulus mengajak jemaat-jemaat di Filipi untuk menyikapi situasi yang sedang mereka hadapi. Seperti Rasul Paulus memberikan contoh bagaimana Rasul Paulus menyikapi rasa rindunya. Maka tentu bolehlah kita mengikuti apa yang Rasul Paulus lakukan. Yaitu pertama, kita dapat mengingat orang-orang yang biasa bertemu dengan kita. Teman kita dalam pekerjaan, teman dalam perkuliahan kita, teman dalam di sekolah kita, teman bermain kita, dan juga kolega-kolega yang lain. Begitu juga teman dalam persekutuan kita. Ingatlah dan pikirkanlah segala yang baik yang ada dalam diri mereka
ketika saat-saat bersama dengan kita. Tentu ajakan Rasul Paulus sama buat kita juga. Kita tidak perlu, rasa rindu itu tidak perlu diisi dengan pemikiran-pemikiran mengenai hal-hal yang buruk yang mungkin kita alami bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Tapi justru kita harus memikirkan segala yang baik, segala yang menyenangkan bersama dengan mereka, bersama dengan keluarga. Bahkan jika kita mau mengikuti ajakan firman Tuhan, maka kita juga bisa mengingat hal yang baik akan kepada para atau orang-orang yang bahkan memusuhi kita. Yang kedua, kita dapat mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, mengisi rasa rindunya terhadap jemaat Filipi dengan berdoa bagi mereka. Doa adalah wujud kasih kita yang tak dapat kita nyatakan langsung dalam pertemuan-pertemuan langsung. Yaitu kita berdoa untuk saat ini. Kita bisa berdoa buat teman kantor kita, teman kuliah kita, teman sekolah kita, teman bermain kita, teman persekutuan kita, agar mereka tetap sehat dan mereka baik-baik. Dan dalam masa pandemi virus COVID-19 ini, maka paling tidak mereka tidak tertular. Ini adalah sesuatu yang besar yang bisa kita kerjakan melalui doa. Artinya tidak lagi kerinduan kita hanya sekedar nanti kita bertemu, tetapi justru lebih besar dari hal itu. Karena yang kita rindukan terjadi bagi kehidupan teman-teman kita adalah keselamatan mereka. Bagaimana mereka tetap baik-baik saja. Dan yang ketiga, jika kita berdoa agar tidak terjadi penularan, kita bisa memutus agar rantai penyebaran terputus, maka kita harus mewujud nyatakan kasih Kristiani dalam tindakan-tindakan kita. Salah satunya adalah dengan melakukan social distancing. Inilah yang kemudian menggambarkan secara sungguh-sungguh kasih yang kita miliki. Bahwa dengan melakukan hal ini, kita juga berupaya memastikan keselamatan teman-teman kita dan juga keluarga mereka, begitu juga keselamatan diri kita dan juga keluarga kita. Tindakan ini merupakan wujud dari ketaatan terhadap hukum Allah, yaitu hukum kasih. Kasihilah sesamamu manusia dalam Matius 22 ayat 39 yang dikatakan Yesus. Ini adalah perintahnya. Dan ketaatan kepada perintah Allah merupakan buah dari kebenaran yang juga disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, agar mereka selain kasih mereka yang melimpah yang didasarkan oleh pengetahuan yang benar, mereka dapat memilih apa yang baik, tapi juga mereka penuh dengan buah kebenaran. Maka kita dapat memberi buah di dalam kebenaran, yaitu dengan taat, hidup, melakukan
meresponi setiap kehidupan dengan sikap yang mengasihi orang lain atau mengasihi sesama. Maka Rasul Paulus juga memastikan bahwa itulah yang menjadi dasar sukacita kita. Karena ketika kita melakukannya, kita sedang memuliakan dan memuji Allah. Bukankah Alkitab menyampaikan kepada kita bahwa sumber-sumber sukacita orang percaya adalah tinggal dalam firman-Nya, mengasihi orang lain, dan menaati perintah-perintahnya. Maka dengan demikian, hari ini kita diterangi oleh firman kembali. Kita kemudian dapat mengetahui dengan benar tindakan apa yang seharusnya kita ambil menyikapi situasi ini. Dan dengan demikian, maka patutlah kita bersukacita seperti Rasul Paulus ketika dia mengatakan bahwa setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Karena yang didoakan adalah sesuatu yang menyenangkan. Tindakan-tindakan yang bisa kita wujudkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukankah hal ini adalah pencapaian tertinggi yang seharusnya menjadi cita-cita kita sebagai orang-orang percaya, khususnya bagi orang-orang muda. Tidak pernah ada waktu yang harus ditunggu atau waktu yang khusus untuk melakukan kebenaran. Walaupun kita muda, tapi kita sudah terus belajar, memiliki pengetahuan akan kebenaran. Maka hiduplah dengan hal itu. Jadilah contoh bagi dunia dan muliakanlah Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah terang firman Tuhan terus menuntun kita hari demi hari. Sehingga kehidupan ke depan, walaupun pandemi virus COVID-19 masih ada, tapi kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalamnya. Dan Dia akan memulihkan bangsa kita. Dia akan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk terang firman-Mu yang meletakkan kembali langkah-langkah kami. Sikap-sikap yang seharusnya kami ambil untuk meresponi situasi yang sedang kami alami, yaitu pandemi COVID-19. Tapi kami percaya terus kepadamu, seperti jemaat atau orang-orang percaya yang ada di Filipi. Biarlah Tuhan juga menemukan bahwa iman percaya kami kepadamu tidak akan digoyahkan oleh apapun, bahkan situasi buruk sekalipun. Karena kami percaya kepada Allah yang hidup, Allah yang setia, Allah yang menopang kehidupan kami, Allah yang bersedia menyertai kehidupan setiap orang percaya. Tuntunlah kami agar kami menjadi terang bagi orang lain dan bagi dunia. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kau memberkati semua orang muda yang saat ini sedang ikut serta belajar dari firman-Mu. Biarlah
kecukupan di dalam rumah-rumah kami hadir oleh berkat Tuhan. Biarlah damai sejahtera memenuhi pikiran, bahkan sukacita di dalam hati-hati kami tinggal tetap, agar kami dapat bersyukur dan berdoa. Terpujilah nama Tuhan. Segala puji dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu, Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman semua, maka teruslah percaya kepada Tuhan dan jalanilah kehidupan dengan pengharapan yang pasti bahwa Allah beserta dengan kita. Dan saya akan tutup atau akhiri firman Tuhan ini atau ibadah minggu ini dengan doa berkat. Sekali lagi, mari kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.